Ya, selamat pagi semuanya, anak-anak kelas 11. Terima kasih buat respon kalian yang sudah hadir di kelas saya, kelas Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, kelas 11. Kalian sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai sebuah bentuk persepsi dari pelajaran agama Kristen bab 1 yang berjudul Tuhan Pedoman Kehidupan Keluargaku. Ya, saya akan mereview sedikit tentang KD yang harus kalian capai gitu ya. Kalau dalam pelajaran yang lain, ketika kalian sudah mencapai kompetensi dasar yang dituju, begitu, kalian akan mendapatkan nilai paling tidak KKM gitu ya. Nah, di sini ada sebuah KKM juga, tetapi yang perlu kalian pahami, sadari dengan sadar bahwa kita semuanya adalah makhluk ciptaan Tuhan, gitu ya. Karena di akhir-akhir ini banyak sekali orang-orang yang meskipun mengaku bertuhan, tetapi kehidupan mereka tidak mencerminkan bahwa dia mengenal Tuhan atau bertuhan, bahkan orang-orang menolak Tuhan gitu. KD yang pertama ada mengakui peran Allah dalam kehidupan keluarga. Banyak orang yang merasa di dalam kehidupannya itu terjadi karena kepandaiannya, terjadi karena kepintarannya, terjadi karena hartanya, terjadi karena kemampuan yang dimilikinya. Mereka melupakan dan mengesampingkan peran Allah di dalam kehidupan mereka. Sebenarnya mereka ingin menghilangkan atau menyamarkan, bahkan tidak mengakui peran Allah dalam kehidupan mereka. Dan yang kedua, mengembangkan perilaku tanggung jawab sebagai wujud dari pengakuan terhadap peran Allah dalam kehidupan keluarga. Oke, kalau kita mengamati sekarang di kehidupan nyata atau bahkan di dunia maya, banyak orang yang tidak lagi bertanggung jawab pada keluarganya. Baik itu dia sebagai ayah atau sebagai ibu dan bahkan anak-anak gitu ya. Para ayah atau bapak-bapak itu melupakan perannya sebagai ayah, atau ibu-ibu juga lupa pada perannya sebagai ibu rumah tangga. Mereka banyak sekali menginginkan hal-hal atau kehidupan yang serba mewah dengan tanpa mengingat tugas dan peran utamanya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri begitu. Dan anak-anak, mungkin ya kita lihat entah itu di kehidupan sekeliling kita, teman-teman kita, atau di cerita-cerita perfilman begitu ya. Banyak anak muda yang kurang bertanggung jawab dengan hidupnya, baik perannya sebagai anak, sebagai orang muda, sebagai pelajar gitu ya. Sekolah sering bolos gitu kalau mungkin sebagai pelajar, atau tidak mengerjakan tugas. Nah, ini contoh-contoh peran atau perilaku yang tidak bertanggung jawab. Nah, kalian setelah mengikuti pelajaran ini atau pelajaran apapun gitu ya di SMA Immanuel ini, nilai kalian akan menjadi bagus ketika diamati oleh semua guru. Dan di sini saya yang menilai perilaku tanggung jawab itu, kalian akan mendapat nilai bagus atau di atas KKM begitu ketika kalian mengembangkan perilaku tanggung jawab sebagai wujud dari pengakuan terhadap peran Allah gitu ya. Bagaimana kita bisa mengakui Allah tetapi kita hidup tidak bertanggung jawab dengan kehidupan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Dalam keluarga juga
banyak sekali tantangan kalau menurut saya di zaman ini. Orang-orang yang hidup dalam kemewahan itu menjadi sebuah menjadi sebuah perhatian khusus gitu. Kalau orang tidak bergaya hidup mewah, orang tidak bergaya hidup seperti zaman sekarang, itu akan menjadi seperti ketinggalan dan tidak lagi mau berteman dengan orang-orang yang ketinggalan zaman gitu ya. Padahal kita sebagai orang yang mengakui peran Allah dalam kehidupan kita, itu tidak boleh terjadi. Dalam keluarga, mungkin kita atau sebagai seorang anak gitu ya, kita sering menuntut kepada orang tua, kita sering marah-marah kepada orang tua. Nah, itu sebuah bentuk bahwa kita tidak mengakui peran Allah. Kalau kita tahu bahwa Allah berperan dalam kehidupan kita, kita selayaknya dan wajibnya tanggung jawab kita dalam menghormati orang tua kita. Orang tua kita sudah bekerja keras, orang tua kita sudah menyekolahkan kita, bagaimana perjuangan mereka dalam mengusahakan kehidupan untuk keluarganya, itu patut kita hargai sebagai anak-anak. Yang berikutnya, menjelaskan peran Allah dalam kehidupan keluarga. Oke. Dan ini jadi satu dengan yang keempat ya, bersaksi tentang peran Allah dalam kehidupan keluarga. Oke, saya sudah banyak membaca tugas-tugas yang kalian berikan. Bagaimana Allah berperan dalam kehidupan keluarga kalian, sungguh itu suatu kemurahan Tuhan yang patut disyukuri, patut dikembalikan nikmatnya itu kepada Tuhan dengan cara kita mencerminkan sikap-sikap itu tadi. Sikap bertanggung jawab minimal dalam kehidupan kita. Tanggung jawab mulai dari hal-hal kecil saja dulu. Ketika kita makan gitu ya, dari hal kecil makan, bagaimana kita makan dan kita harus bertanggung jawab dengan makanan yang ada di depan kita, bukan dibuang-buang gitu ya. Ketika merasa tidak enak terus kita buang gitu ya, dan marah-marah ke orang tua masaknya tidak enak. Nah, itu bukan suatu bentuk tanggung jawab. Itu dalam hal kecil. Dalam hal kecil lain, ketika kita bangun tidur misalnya, bagaimana kita bangun tidur setelah itu merapikan tempat tidur kita. Nah, bisa cek ya diri mungkin yang di asrama gitu ya. Bu Evi sering lihat di asrama kalau bangun tidur terburu-buru berangkat sekolah. Nah, tempat tidurnya diapain? Kayaknya dibiarin aja ya. Selimutnya tidak dilipat atau dibiarin begitu saja. Berserakan tempat sepatu yang harusnya sebagai rak sepatu tapi jadi rak buku. Nah, kayak gitu kan tidak indah dipandang mata ya. Dan itu hal-hal kecil dulu. Bagaimana dengan nanti hal-hal besar kita ketika kita mungkin sama sekolah dipercaya untuk membuat karya ilmiah, kita dipercaya sama sekolah untuk mengikuti lomba A, lomba B, dan seterusnya. Dan mungkin orang tua kita juga akan mempercayakan hal-hal yang lebih besar dari itu. Bagaimana kita akan diberi uang saku yang lebih banyak, apakah itu kita habiskan untuk hal-hal yang tidak penting atau kita tabung. Nah, semuanya itu kita dalam pengawasan, dalam pemantauan orang tua dan juga guru. Ya, itu di bab 1 kita akan dan sudah ya, saya harap kalian sudah mempelajarinya sehingga kalian bisa menjawab. Boleh saya lihat kalian ketika menjawab pertanyaan itu banyak yang melihat di Google ya, bentuk keluarga contohnya. Ada yang menurut lingkungan sosial, menurut kekuasaan, membaginya seperti apa gitu. Ya, dari gambar ini kalian bisa membayangkan sesuatu ya. Betapa idealnya keluarga kalau ada ayah, ada ibu, anak-anak, anak-anaknya laki-laki dan perempuan gitu ya. Tetapi banyak kita lihat yang sekarang ini terjadi, idealis itu sudah mulai tidak ada gitu ya.
Di sini saya berbicara dengan kasih Tuhan. Biarlah mungkin kalian yang dalam kondisi orang tuanya tidak lengkap, keluarganya tidak lengkap, adik atau kakaknya jauh. Nah, tugas kita atau tugas kalian ya, ketika melihat yang seperti ini, biarlah damai Kristus tetap menyertai kita semua. Dia itu adalah Bapa di atas segala Bapa. Bapa di atas segala Bapa. Mungkin suasana atau kedamaian, kenyamanan di dalam hati tidak terasa. Mungkin kita bisa menyalahkan keadaan atau kondisi, suasana. Keluargaku tidak ideal seperti itu. Keluargaku tidak lengkap seperti itu. Ayahku sudah meninggal, atau ibuku sudah meninggal, atau kakak dan adikku tidak tinggal bersama aku. Papaku tidak pernah di rumah, atau sebaliknya juga mamanya tidak pernah di rumah, gitu ya. Tetapi di sini saya mau menjelaskan bahwa semuanya itu tidak lepas dari peran Allah dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Mungkin banyak maksud Tuhan dalam kehidupan kita semua, sehingga idealis itu tidak lagi ada di kehidupan. Ya, mungkin ada di antara kalian, gitu ya. Orang tuaku tidak pernah mempedulikan aku. Orang tuaku selalu sibuk bekerja. Atau ada yang aku disuruh bekerja, orang tuaku tidak bekerja, begitu ya. Keadaan yang beragam ini menimbulkan seperti ingin marah gitu. Tetapi kita mau mengingat bahwa kasih Kristus itu atas semua dari kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, meskipun itu tidak utuh gitu ya. Kalau kita lihat dari kehidupan masing-masing, kita tidak tahu. Semuanya beragam kehidupannya. Ada yang keluarganya lengkap, pulang pergi sekolah diantar naik mobil. Ada yang sekarang ya zamannya sekolah kita ini apalagi daring. Ada yang punya HP, ada yang tidak punya HP. Itu bukan menjadi kendala dan persoalan sebenarnya untuk kita mau bertumbuh, untuk kita tetap mengakui Tuhan dalam kehidupan kita, untuk kita tetap mengingat peran-peran Allah dalam kehidupan kita. Kita mungkin ada sebuah proses yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita, dalam keluarga. Apakah kalian ingin dibentuk untuk mandiri? Apakah Tuhan ingin menunjukkan kasih-Nya dengan lebih, dengan segala keadaan yang kalian alami? Mungkin berbeda-beda dan sangat beragam, saya pasti. Dari hampir 80 orang di 3 kelas IPA, kelas IPS 1 dan 2, saya tidak mengerti dengan detail bagaimana kehidupan kalian. Tetapi kasih Tuhan itu tetap dan sama buat kita semuanya. Tinggal bagaimana kita merespon gitu ya. Bagaimana kita mau bertanggung jawab tentang kehidupan ini, sehingga Tuhan akan mempercayakan lebih lagi kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar buat kehidupan kita. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah
jadi pohon. Bukan, Mak. Pohon gak penting. Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi emak saya, selamat pagi abah saya. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih emak, terima kasih abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Kalian itu semua tanggung jawab Abah. Kalau gitu, apa tanggung jawab siapa? Berseri indah. Terima kasih emak, terima kasih abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra putri siap berbakti. Di hari berseri indah. Terima kasih. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi emak, selamat pagi abah. Mentari hari ini begitu indah. Terima kasih emak, terima kasih abah. Penuh hati berkata dari kami putra putri yang siap berbakti. Ya, sedikit mengganggu ya tadi ya. Maafkan. Tetapi alangkah indahnya jika kita menjadi anak-anak yang siap berbakti gitu ya. Meskipun mungkin kita tidak mendapatkan keadaan yang ideal, suasana hati yang menyenangkan, suasana kehidupan yang begitu semakin banyak yang tidak jelas ya, apalagi dengan pandemi yang seperti ini. Kita mau tetap mengingat, tetap mendahulukan, tetap berpegang kepada peran-peran Allah dalam kehidupan kita. Oke, berikutnya apa yang dimaksud dengan keluarga? Kalian sudah banyak menjelaskan. Minggu lalu saya sudah membaca apa yang kalian jelaskan semuanya tentang keluarga, gitu ya. Apa keluarga mempunyai arti yang sama dengan rumah tangga? Nah, ini sebuah pertanyaan yang sepertinya, oh iya ya, gitu ya. Mungkin kalian sepertinya apa sih perbedaannya gitu ya antara keluarga dan rumah tangga gitu? Ya, keluarga di dalamnya ada rumah tangga gitu ya, atau sebaliknya mungkin rumah tangga di dalamnya ada keluarga begitu. Sepertinya ini menjadi sebuah hal yang biasa, tetapi kita perlu tahu begitu supaya kita benar-benar mengerti peran Allah dalam kehidupan keluarga kita, karena banyak
seringkali terjadi dalam keluarga karena tidak mengetahui fungsi dan perannya masing-masing sebagai anggota keluarga, apakah itu ayah, apakah itu ibu, dan anak-anak gitu ya. Karena kalau saya melihat zaman sekarang ini banyak anak-anak itu lebih mengeksploitasi gitu ya, lebih menguasai kehidupan keluarga atau rumah tangga gitu ya. Anak-anak itu kalau saya melihat beda dengan zamannya Bu Evi dulu. Anak-anak itu bisa sangat tunduk dan patuh kepada orang tua. Itu apa yang dibilang orang tua langsung dipatuhi dan dikerjakan begitu. Tetapi di zaman sekarang anak-anak itu begitu kritis gitu ya. Tidak serta-merta atau langsung gitu ya. Ketika mungkin disuruh cepat-cepat bangun pagi gitu ya. Yang ada sekarang mungkin tidak demikian gitu ya. Ketika anak-anak disuruh bangun cepat pagi, disuruh berdoa pagi, saya yakin banyak yang lebih cepat angkat selimutnya. Ini dari survei saja sih, yang banyak Bu Evi lihat gitu ya. Banyak angkat selimut, bukan cepat-cepat bangun pagi, kita mengingat Allah, kita ambil Alkitab, kita renungan gitu ya. Yang kita buka di HP kita awal pagi hari saat kita bangun itu bukan Alkitab ya, tapi WA dari siapa gitu ya. Atau mungkin kemarin sebelum tidur nonton YouTube apa gitu sampai ketiduran terus paginya lihat apa. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kita tidak mengakui peran Allah dalam kehidupan. Nah, dalam rumah tangga anak yang banyak mengeksploitasi gitu ya. Ayah jadi tidak berfungsi gitu ya. Ayah dibentak oleh anak itu sekarang itu seperti banyak gitu ya. Padahal sebenarnya bukan seperti itu gitu. Dalam rumah tangga juga kalau mungkin dari beberapa kalian ada yang keluarganya tinggal bersama keluarga besar gitu ya. Mungkin bisa kalian amati atau mungkin kalian bisa melihat dari cerita sinetron atau cerita drama apa gitu ya, drama Korea gitu juga mungkin ya. Ada nenek atau kakek yang mengatur rumah tangga. Nah, kamu itu hanya menantu misalnya. Kamu tidak bisa mengatur keuangan ini, keuangan itu, tapi yang mengatur mertuanya gitu ya. Ini di sini kita mau tahu arti perbedaan keluarga dan arti rumah tangga gitu ya. Dalam sebuah keluarga yang kita sudah pelajari kemarin yang namanya keluarga batih gitu ya, keluarga kecil gitu. Atau ada yang satunya lagi nuclear family atau keluarga besar. Nah, keluarga besar itu ada kakek, ada nenek gitu ya. Nah, tetapi seharusnya di dalam keluarga itu ada yang namanya peran dalam rumah tangga gitu ya. Harus bisa berumah tangga sendiri-sendiri gitu ya. Bolehlah kita mungkin orang tua kalian atau siapapun itu berkeluarga juga harus bisa berumah tangga gitu ya. Karena banyak keluarga, punya anak, punya istri, punya keluarga gitu ya, suami istri gitu ya. Di sini kalau saya bilang keluarga, saya bilang keluarga Kristen ya. Keluarga Kristen itu adalah terdiri dari 2 orang saja ya. Kemarin saya membaca 2 orang atau lebih. Nah, itu bukan ciri sebuah pernikahan Kristen sebenarnya. Pernikahan Kristen itu hanya terdiri dari 2 orang yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan gitu ya, karena sekarang banyak sekali keluarga dan rumah tangga itu isinya di dalam rumah tangga dan keluarga itu sesama jenis. Nah, sesama jenis ini sebuah bentuk tidak mengakui peran Allah sebenarnya. Allah itu memang pemrakarsa rumah tangga. Ketika Adam hidup sendiri, Tuhan tidak tega melihatnya, sehingga Tuhan menciptakan teman untuk dia, diambil dari tulang rusuknya. Diciptakannya lah perempuan sebagai penolong nantinya untuk Adam. Allah adalah pemrakarsa rumah tangga dan keluarga sendiri. Allah yang punya inisiatif, tetapi
saat ini banyak orang yang tidak mau resiko gitu ya, berkeluarga, berumah tangga dengan orang yang sesama jenis. Entah itu laki-laki dengan laki-laki, atau perempuan dengan perempuan gitu ya, atau dengan transgender. Nah, ini adalah sebuah hal yang memang sudah terjadi banyak di lingkungan kehidupan masyarakat saat ini. Tetapi itu sungguh mengesampingkan betul peran Allah sebenarnya. Dan itu hal yang tidak benar, hal yang tidak wajar gitu ya. Saya membaca kemarin ada beberapa yang menjawab begitu, terdiri dari 2 orang atau lebih menjalin hubungan. Bukan ya. Kalau mereka punya anak, punya keturunan gitu ya, entah adopsi. Nah, itu beda lagi. Tapi biarlah kita di sini mengerti bahwa benar-benar keluarga itu adalah Tuhan sendiri yang mau dan Tuhan sendiri yang berperan di dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga. Bagaimana keluarga mempunyai arti yang sama dengan rumah tangga, gitu ya. Keluarga tetap ada anak, ayah, ibu, anak, gitu ya. Rumah tangga juga ada ayah, ibu, anak. Tetapi perbedaannya di sini adalah bagaimana keluarga itu mengatur keuangan, gitu ya. Dalam keluarga besar, saya berikan contoh di sini misalnya ada nenek atau kakek gitu ya. Kalau di dalam keluarga harusnya bisa berumah tangga sendiri. Harusnya keuangan tidak lagi diatur oleh nenek atau kakek, gitu ya. Karena ini bisa menimbulkan atau memicu konflik gitu ya, ketika dalam keluarga yang mengatur keuangannya itu mertua gitu, atau kakek atau nenek gitu. Ini sangat rentan sekali dengan sebuah masalah gitu ya. Jadi kalau bisa berumah tangga ya harus bisa mengurus anak-anaknya, bagaimana nanti waktu punya anak itu bisa membelikan makan, minum, susu gitu ya kalau masih bayi, atau menyusui anaknya, mau makan atau ngasih ASI, atau pokoknya segala keributan dalam masalah rumah tangga. Nah, oke. Sebenarnya berkeluarga itu hal yang sangat rumit. Oke. Jadi mungkin di sini tantangannya anak-anak zaman sekarang itu adalah seks bebas, itu yang menjadi tantangan. Sehingga banyak keluarga atau rumah tangga yang dibangun, yang terbangun secara terpaksa gitu ya, terpaksa karena kecelakaan atau maksud saya di sini adalah MBA gitu ya, married by accident. Karena tidak bisa menguasai hawa nafsu sehingga waktu berpacaran hamil duluan. Nah, waktu berumah tangga dia tidak bisa apa-apa. Dia tidak bisa mengurusi rumah tangganya, dia tidak bisa mengurusi keluarganya, belum siap gitu ya, karena belum siap gitu. Nah, jangan sampai terjadi kepada kita semua, anak-anak khususnya SMA Immanuel, biarlah kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Itu tadi saya bilang di awal, ada kita punya tanggung jawab sebagai anak, kita bertanggung jawab sebagai orang muda gitu ya. Bagaimana kita bertanggung jawab menjaga diri kita dan tetap mengingat peran Allah. Itu sebuah kekejian sebenarnya di hadapan Allah kalau ada anak-anak yang melakukan seks bebas, melakukan kenakalan remaja. Itu sebuah kesedihan di hati Allah sebenarnya. Kita sedang tidak mengakui peran Allah di situ. Dan ketika menghadapi mungkin yang saya contohkan tadi, ada yang MBA gitu ya, sehingga membangun rumah tangga dan keluarga, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Anaknya nangis, dia tidak bisa menolong, dia bingung gitu ya, karena secara psikologis usianya belum cukup. Nah, dan so pasti di dalam rumah tangga atau keluarga yang dibangun dengan kesusu-susu istilahnya ya, accident itu tadi, karena ada kecelakaan baru dia berumah tangga berkeluarga. Secara tidak langsung gitu ya, bisa diamati, dan Bu Evi bukan berdoa buruk gitu ya, secara psikologis saja dilihat, mereka tidak siap menghadapi kehidupan rumah tangga yang begitu banyak sebenarnya
konflik di dalamnya. Mungkin kalau kita melihat sepertinya enak, sepertinya ideal gitu ya keluarga, sepertinya enak punya anak, punya ini, kayaknya disayang pacar gitu ya. Ini yang mungkin banyak sekali kita lihat di media sosial, di mana apalagi yang suka nonton drakor gitu ya, suka dibawa perasaan, jadi ingin ketemu dengan pacarnya hingga melakukan hal-hal yang tidak baik gitu ya, sehingga nanti mungkin timbul yang namanya MBA itu. Ya, semoga kita tetap bisa bertanggung jawab dengan masa muda kita. Sampai nanti kita sebelum menikah, kita tetap didapati yang terbaik oleh calon suami atau istri kita, gitu ya. Karena bukan hanya perempuan saja yang rawan gitu, tetapi laki-laki juga di sini rawan ya. Biarlah kita tetap selalu dekat kepada Tuhan, mengingat kepada Tuhan supaya kita tidak tergoda dengan hal-hal yang membuat kita bisa berbuat dosa. Nah, itulah arti keluarga. Dan jadi keluarga itu tetap persamaannya tetap memiliki anggota gitu ya. Perbedaannya adalah dalam pengaturan keuangan dan kebutuhan. Ini yang harus dipisahkan dan dibedakan. Boleh ada keluarga besar atau extended family atau consanguine family gitu ya. Boleh gitu ya. Tetapi dalam urusan rumah tangga, perbedaan mengurusi yang namanya kebutuhan hidup itu sebaiknya sendiri gitu. Sejumlah anggota keluarga saja. Kalau memang mau membantu, kalau nenek dan kakek itu ada, bukan berarti kakek dan nenek yang mengatur, tetapi tetap ayah dan ibu yang mengatur untuk membantu kakek dan nenek. Tapi ini juga memerlukan kesepakatan antara suami istri gitu ya, supaya tidak terjadi konflik-konflik di dalamnya. Sebelumnya memang harus dipikirkan terlebih dahulu dalam mengurus rumah tangga ini. Bagaimana kesepakatan awalnya untuk mengurusi orang tua gitu ya. Dan yang ketiga, sebutkan fungsi atau peran keluarga. Oke, sekalian sudah banyak menjelaskan fungsi dan peran keluarga. Fungsi dan peran keluarga itu ada 9 ya. Ya, kalau kalian sudah jelaskan semuanya di sana. Ada fungsi-fungsi yang harus dikerjakan oleh orang tua gitu ya, atau keluarga. Fungsi spiritual atau fungsi religius gitu ya. Saya lebih suka pakai dengan istilah fungsi religius, fungsi spiritual. Kalau religius karena hanya berfokus kepada agama saja. Tetapi kalau fungsi spiritual itu adalah sebuah dorongan yang tidak hanya melihat pada agama saja ya, tetapi bagaimana dalam keluarga itu mengajarkan anak-anaknya untuk benar-benar takut akan Tuhan gitu ya. Dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai 9 itu sebuah dasar firman Tuhannya atau ayat Alkitabnya. Keluarga sangat atau paling bertanggung jawab memberikan tentang ajaran agama kepada anak-anaknya. Itu dalam rumah. Tuh, kalau kalian terbiasa di rumah bangun pagi berdoa merenungkan firman Tuhan, ketika di sekolah pun juga kalian untuk diminta berdoa, baca firman gitu akan menjadi sebuah kebiasaan yang mudah dikerjakan ya. Tetapi ketika di rumah tidak diajarkan demikian, akan menjadi kaget, menjadi bingung, menjadi gugup gitu ya. Tuhan mengajarkan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Allah yang esa gitu ya. Karena banyak keluarga sekarang itu saya katakan tidak menyembah Tuhan. Mengapa tidak menyembah Tuhan? Mereka mengandalkan yang diandalkan bukan Tuhan. Jadi mengerjakan segala sesuatu bukan Tuhan yang diutamakan. Mungkin gitu ya. Bisa jadi yang menjadi Tuhan kita adalah teknologi di zaman ini gitu ya. Pagi hari kita tidak berdoa, mengawali aktivitas dengan tidak berdoa, kita aktivitasnya langsung, itu tadi yang saya contohkan di awal,
Bangun pagi langsung buka YouTube, langsung buka WA gitu ya. Bukan baca Alkitab dulu, renungkan firman Tuhan, berdoa, tidak gitu ya. Jadi mengandalkan atau mengandalkan ilmu pengetahuan gitu ya. Padahal sebenarnya kita tahu, kita punya ilmu, kita punya pengetahuan, kita pandai, kita cerdas, itu awalnya dari mana? Nah, gitu. Ada juga orang-orang yang banyak sekali menuhankan hal-hal yang lain, yang bukan Tuhan, yang sebenarnya. Dukun lah misalnya, atau mungkin banyak sekali aliran-aliran yang tujuannya dan alamatnya sebenarnya bukan Tuhan Yesus sendiri gitu ya. Kalau di zaman dulu Tuhan itu banyak dialihkan kepada patung-patung gitu ya, kelihatan gitu. Nah, kalian sudah menyebutkan fungsi atau peran keluarga. Hari ini Tuhan pedoman kehidupan keluargaku, di kalian sudah menjelaskan apa itu keluarga, dan saya juga menjelaskan dan apakah keluarga mempunyai arti yang sama dengan rumah tangga. Itu berarti kesimpulannya adalah sama tetapi mempunyai perbedaan dalam bentuk apa tadi? Dalam bentuk mengatur keuangan atau mengatur kebutuhan dalam rumah tangga. Dan fungsi-fungsi keluarga saya akan bahas nanti pada slide berikutnya. Ya, ini pengertian keluarga seperti yang sudah kalian jelaskan. Mungkin baca di YouTube atau dicari di Google dan ada di buku. Pengertian keluarga, keluarga merupakan kelompok atau persekutuan sosial yang paling kecil gitu ya. Paling kecil tapi dampaknya begitu besar. Pengertian keluarga juga terbentuk apabila ada ikatan darah gitu ya. Itu bisa disebut keluarga. Jadi mungkin antara orang-orang yang dari suku-suku tertentu punya marga, ada punya ikatan darah, nah itu masih bisa disebut keluarga, tapi itu termasuk keluarga besar gitu ya. Dan keluarga merupakan suatu persekutuan berawal dari dua orang yang berbeda jenis kelamin. Nah, ini pengertian keluarga yang sebenarnya gitu ya. Kalau kita melihat sekarang seperti yang saya contohkan tadi, banyak keluarga yang sesama jenis gitu, itu bukan sebuah keluarga yang benar itu ya. Atau orang-orang yang sebenarnya mengalami hal-hal yang buruk sehingga tidak mau lagi menjalin hubungan dengan orang yang berbeda jenis kelamin gitu ya. Oke, itu tentang pengertian keluarga. Nah, ini tentang pengertian keluarga yang kita temukan dalam masyarakat. Sebenarnya ada, kalau kita bagi hanya ada dua ini secara bentuk secara umum ini ya. Kalau mungkin banyak yang menjelaskan dari latar belakang ayah, ibu, sehingga ada keluarga dari turunan matrilineal, patrilineal itu ya, secara budaya dan menurut garis keturunan, menurut kekuasaan gitu, memang secara sosial ada. Tapi kita di sini belajarnya yang umum gitu ya. Dalam masyarakat ditemukan bahwa keluarga terdiri atas dua bentuk, yaitu keluarga batih dan keluarga besar. Keluarga batih itu yang terdiri dari ayah, ibu, anak-anak gitu ya. Atau bisa disebut juga nuclear family atau conjugal family atau basic family. Nah, yang berikutnya ada keluarga besar, extended family atau consanguine family, yaitu keluarga batih yang ada keluarga inti tadi, atau basic family, namun ada anggota-anggota lain gitu ya, entah itu kakek, nenek, atau bibi atau sepupu, paman, dan sebagainya yang ada di dalamnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi keluarga.
ada 9 fungsi ya dalam keluarga. Yang pertama ada fungsi religius atau fungsi, saya lebih suka dengan istilah fungsi spiritual. Ya, keluarga itu yang paling bertanggung jawab sebenarnya bagaimana spiritualnya anak atau keagamaan mereka itu berfungsi dan berjalan dengan baik. Bukan sekolah gitu ya, bukan sekolah Kristen gitu ya. Sini mungkin kalian sekolah di sekolah Kristen supaya kalian tetap jadi Kristen, supaya iman kalian tetap terjaga dengan baik. Itu sebenarnya hanya suplemen sebenarnya. Sekolah itu sebagai lembaga resmi yang membantu dalam kelangsungan hidup atau iman atau spiritual atau kerohanian atau keagamaan anak. Yang berperan utama tetap sebenarnya adalah keluarga gitu ya. Karena dalam keluarga itu dasar dan lingkungan pertama dan awal anak-anak itu bertumbuh dan mengalami perkembangan baik secara iman dan kerohanian mereka. Dalam Ulangan 6 ayat 49 itu menjadi Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9 memerintahkan agar orang Israel itu tetap menyembah kepada Tuhan Allah. Seperti saya sampaikan sedikit tadi di depan bahwa banyak orang-orang yang tidak menyembah kepada Tuhan yang esa, tidak lagi menyembah Tuhan, tidak lagi menyembah Yesus Kristus ya. Kita sebagai seorang Kristen, Tuhan Yesus Kristus tidak lagi didahulukan. Tuhan Yesus tidak lagi menjadi bagian paling utama dan penting dalam kehidupan. Atau mungkin yang Muslim tidak lagi sholat, tidak lagi mendahulukan Tuhannya gitu. Kita sibuk dengan hal-hal yang lain yang perlu kita kerjakan. Memang itu tuntutan profesi, tuntutan sekolah gitu ya. Tetapi kita harus tahu bahwa yang utama harus kita kerjakan ketika kita bangun tidur, kita awali dengan apa? Harusnya kita berdoa. Yang berikutnya adalah fungsi afeksi gitu ya. Keluarga sebagai tempat di mana seorang anak menerima, merasakan, dan mengalami kasih sayang. Keluarga sebagai pemberi perlindungan, pemberi rasa aman, memberi perawatan gitu ya, dan memelihara dengan kasih sayang yang tulus gitu. Tanpa kasih sayang dan ketulusan, seorang anak akan bertumbuh menjadi anak yang kasar, menjadi anak yang egois, penuh kebencian, serta sulit mengampuni orang lain gitu ya. Mungkin di sini kalian hidupnya penuh konflik gitu ya. Saya tidak tahu dari kalian yang hidup penuh konflik gitu ya, bawa masalah di sana sini. Di sini mungkin kita bisa cek diri. Oh iya, saya di rumah tidak mendapatkan semua itu, sehingga saya ingin mencari perhatian di tempat lain gitu ya, atau mencari perhatiannya hingga akhirnya dengan cara yang salah. Mungkin ketika kita menemukan pacar, nah akhirnya kasih sayang salah gitu ya, mungkin berciuman di tempat yang terbuka ataupun tertutup. Nah itu sepertinya kita butuh dan haus kasih sayang yang di rumah tidak kita dapat, sehingga kita mencari ke yang lain. Dan kita harus terlindung gitu ya, paling tidak dari hujan dan panas gitu ya. Keluarga mempunyai fungsi seperti itu. Atau mungkin kalau belum memiliki rumah sendiri, mungkin kontrak, mungkin kos. Nah itu sebuah fungsi afeksi gitu ya, untuk dijadikan sebagai sebuah contoh gitu ya. Ada sebuah perkataan begini, anak belajar dari lingkungannya. Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi.
Jika anak dibesarkan dengan mencemooh, ia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, ia belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan perlakuan baik, ia belajar keadilan. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar menaruh kepercayaan. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menyenangi dirinya. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupannya. Hukum Dorothy dalam tulisan Yudianto tahun 2011. Jika anak saat merasa diterima, dibutuhkan, dikasihi dalam keluarga, ia akan merasa dihargai dan percaya diri. Tetapi seorang anak yang sering diabaikan, dimarahi, diremehkan, dan bertumbuh menjadi anak yang rendah diri, tertutup, akhirnya kreativitasnya terhambat. Seorang anak yang tumbuh dalam lingkungan yang dimana ia merasa dicintai akan menyenangi dirinya, mengasihi dirinya dan juga orang lain. Percaya diri, kreativitas, lincah, dan energik. Anak yang demikian akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan peduli terhadap orang-orang di sekitarnya. Oke, itu fungsi afeksi. Jadi ada sikap dari dalam hati gitu ya. Ketika dia dihargai, dia juga akan bisa menghargai. Tapi sebaliknya ketika dia tidak dihargai di rumah, dia tidak mendapatkan kebutuhan-kebutuhan yang menenangkan jiwa, batin, dan hatinya, dia akan berontak gitu ya dalam lingkungannya di luar rumah gitu. Yang berikutnya ada fungsi sosial gitu ya. Di rumah keluarga punya peran untuk mengajari anak gitu. Bagaimana dia bisa bersosialisasi, dia bisa berbicara dengan orang lain, dia bisa mengenal siapa ayahnya, dia bisa mengenal ibunya, mengenal kakak atau adiknya, dia bisa memperkenalkan siapa ayahnya, siapa ibunya. Itu berawal semuanya dari rumah gitu ya. Dia bertanggung jawab untuk bagaimana cara berperilaku gitu ya, cara beramah tamah, cara menyapa orang, bagaimana sikapnya tunduk, bagaimana memberi salam gitu ya, bagaimana menyampaikan pendapat dengan benar, dengan mengacungkan tangan atau dengan berontak gitu ya. Kalau banyak orang sekarang kita lihat demo di mana-mana, itu karena mungkin di dalam rumahnya cara menyampaikan pendapat tidak diajarkan gitu ya. Kalau mungkin kita sering dengar cerita tentang yang namanya pemberontakan anak-anak atau perilaku yang kurang sopan itu bisa jadi dalam keluarganya tidak diajarkan demikian gitu ya. Jadi kalau kita punya peran sebagai anak supaya kita tidak mempermalukan keluarga gitu ya, dengan kita belajar hari ini, kita akan bisa lebih bersikap baik, sopan, dan bagaimana cara kita berbicara kepada orang lain, cara menyampaikan pendapat, supaya karena keluarga itu menjadi tolak ukur gitu ya. Oh, dia bersikap seperti ini. Mungkin di rumahnya sudah terbiasa seperti ini. Dia terbiasa memberontak, dia terbiasa marah-marah gitu ya. Nah, itu akan membuat image buruk bagi keluarga kita gitu ya. Atau mungkin kalau mau kita karena sudah dewasa gitu ya, sudah masuk ke usia SMA, mungkin supaya tidak terlihat malu, oh ya biar tidak memalukan keluarga, saya akan bersikap baik-baik gitu untuk menutupi gitu ya. Tetapi
dalam satu kondisi tertentu itu akan terlihat bagaimana kebiasaan kita di rumah itu akan terlihat, bagaimana kita bisa menghargai orang lain atau tidak, itu akan uh, terlihat. Atau kita di rumah mungkin tertutup, tidak pernah bercerita dengan orang tua, tidak pernah berkomunikasi, itu pun akan bisa terlihat. Orang tua punya tanggung jawab untuk supaya bisa bersosialisasi dengan baik, itu tanggung jawab orang tua atau tanggung jawab keluarga sebenarnya ya, untuk bisa menjalin relasi sehingga punya hubungan yang sehat antara satu dengan yang lain, bisa memiliki sikap toleransi, bisa menjalani relasi yang baik gitu ya, sehingga tidak menimbulkan konflik di sana sini, dan tidak berkompromi dengan dosa. Nah, ini saya bilang, di contohnya mungkin ketika membangun rumah tangga karena MBA itu tadi ya, mungkin di dalam rumah tangganya atau keluarganya ada konflik sehingga kompromi dengan dosa akhirnya. Sebenarnya saat berpacaran, kalian sudah tahu ya pengertian pacaran ketika kelas 10. Berpacaran itu sebenarnya hanya sebuah bentuk pendekatan awal, mengenali antara satu dengan yang lain gitu ya, antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Berpacaran Kristen pun juga tidak boleh sesama jenis ya. Nah, bagaimana dia tidak berkompromi dengan dosa, hal-hal kecil sekalipun gitu ya. Kalau ulangan tidak boleh nyontek, atau kalau mengerjakan tugas tidak copy paste gitu ya, dari tugas orang lain, dia enggak kerja, sini aku enggak usah kerja, saya tinggal ambil saja dari miliknya teman yang lain gitu ya. Itu namanya kompromi dengan dosa. Atau berpacaran itu tidak boleh. Berpacaran sebenarnya boleh hanya duduk bersama, ngobrol bersama, tetapi ketika kompromi dengan dosa, mulai gandengan tangan, ya, mulai ciuman, gitu ya. Mungkin awalnya cium kening, selanjutnya mencium bibir, dan itu kalau secara manusia gitu ya, pasti akan ke hal-hal yang lain gitu ya. Jadi jangan berkompromi dengan dosa. Dapat meyakini serta menyelesaikan masalah dalam pergaulan dengan hikmat Tuhan. Jadi kalau menyelesaikan masalah bukan sepihak gitu ya, bukan dengan cara baku hantam, bukan dengan cara caci maki, bukan dengan cara membuli, bukan dengan cara menjelek-jelekkan yang lain gitu ya. Kita harus bisa menerima teman-teman kita semuanya. Kalau memang ada bullying, itu mungkin saja di rumah diajari, oh ya, sering, atau bukan mengajarkan tapi melihat gitu ya. Nggak mungkin orang tua mengajarkan, tetapi secara tidak sengaja gitu ya. Mungkin orang tuanya suka menghina orang lain, secara tidak sengaja dilihat oleh anak-anaknya, sehingga itu ditirukan gitu ya. Terbiasa di rumah seperti, oh orang tuaku melakukan ini, enggak apa-apa. Akhirnya ditirukanlah oleh anaknya gitu ya. Yang berikutnya ada fungsi edukatif gitu ya. Orang tua punya atau keluarga punya kewajiban untuk mendidik anaknya. Karena keluarga, di sini ayat firman Tuhannya masih tetap Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Keluarga sebuah wadah sebenarnya. Pertama kali dan paling utama dalam pendidikan anak gitu ya. Kalau Bu Evi belajar tentang pendidikan awalnya pada keluarga Yahudi gitu ya. Kalau mereka tidak bisa belajar yang namanya bahasa Ibrani, mereka tidak bisa belajar membaca gitu ya kala itu, dan tidak bisa matematika, mereka tidak boleh sekolah di sekolah umum gitu ya. Jadi di rumah dulu diajari sampai dia bisa membaca, sampai dia bisa berbahasa Yunani dan bahasa Ibrani, itu baru mereka boleh sekolah di sekolah umum. Kalau tidak, berarti keluarganya belum mendidik anaknya di 3 hal ini.
gitu. Nah, orang tua atau keluarga punya kewajiban untuk mendidik pertama sekali gitu ya. Kalau mendidik awalnya itu adalah dari dalam kandungan, sebenarnya anak itu sudah mulai mengerti gitu ya. Bagaimana orang tua mendidiknya. Mendidik apa? Kalau orang tuanya waktu hamil sukanya tidur gitu ya, nanti pasti waktu lahir dia juga akan suka tidur gitu. Meskipun bayi memang butuh banyak waktu tidur lebih panjang gitu ya. Atau orang tuanya ketika hamil melakukan hal-hal yang tidak baik gitu ya, itu pasti akan menjadi sebuah kebiasaan sehingga anaknya akan ikut kebiasaan itu begitu. Orang tua punya kewajiban untuk mendidik anak-anaknya karena keluarga yang utama adalah keluarga, sebab sebagai sebuah fondasi gitu ya. Karena namanya bangunan sebelum dia menjadi besar, sebelum kalian menjadi anak-anak yang sukses, menjadi anak-anak yang punya karir yang bagus, itu semuanya berawal dari keluarga. Bagaimana keluarga mendidik kalian. Keluarga memberikan pendidikan, nilai dan norma yang benar. Karena ini merupakan akar dari keluarga, bagaimana bisa menghadapi segala sesuatu dalam masyarakat di luar rumah gitu ya. Pendidikan di dalam rumah memang tidak diberikan seperti di sekolah gitu ya, atau non formal istilahnya, atau tidak formal bahkan ya. Kalau di rumah sekarang ini kalian lagi masa belajar daring gini, memang tidak formal ya di rumah. Kalian bisa sambil tidur, orang tua masak gitu ya. Kalau di sekolah beda. Kalian harus duduk bareng bersama melihat guru gitu ya. Di sini kalian mungkin ada kebebasan gitu ya, sambil tidur, sambil baring-baring gitu ya. Kalau di asrama memang harus duduk bersama semua. Saya enggak tahu, mungkin kalian juga sedang pergi kemana atau di taman belajarnya atau di kamar atau dimanapun gitu ya, itu seperti tidak terlalu formal gitu ya. Orang tua juga tidak boleh bosan untuk mendidik, mengasihi anak-anaknya. Harus sabar juga dalam mendidik anak-anaknya, bagaimana menghargai orang lain. Bagaimana anak mau menyatakan kesalahannya, jujur gitu ya, mengakui kesalahan dan memaafkan dengan rendah hati, mau mengampuni, mau memaafkan siapapun yang bersalah, sehingga tidak menimbulkan dendam atau sakit hati gitu ya. Atau bisa memberi dengan murah hati, tidak pelit gitu ya. Orang tua juga selalu menolong anaknya dalam kesulitan, dalam hal-hal tertentu yang mereka tidak bisa kerjakan. Berikutnya ada fungsi biologis ya, fungsi biologis. Jadi sebuah keluarga punya fungsi biologis untuk menghasilkan keturunan gitu ya. Meskipun banyak keluarga yang entah karena permasalahan atau persoalan apa, mereka tidak bisa memiliki anak, itu menjadi sebuah kendala tersendiri. Tetapi itu adalah fungsi keluarga. Terus berikutnya ada fungsi protektif, fungsi sosial, fungsi biologis atau fungsi reproduktif ya, bisa dikatakan fungsi reproduktif, fungsi protektif, fungsi rekreatif ya. Jadi untuk merefresh gitu ya, mengajak jalan-jalan, untuk mengajak rekreasi, itu sebenarnya adalah fungsi keluarga yang harus dikerjakan juga oleh keluarga sehingga tidak menimbulkan stres gitu ya. Fungsi ekonomis ya, fungsi pemenuhan kebutuhan keluarga, menafkahi gitu ya. Jadi harus bertanggung jawab keluarga itu
orang tua bekerja keras agar memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Juga mengajari anak-anak pentingnya disiplin terhadap keuangan gitu ya. Kalian disuruh nabung, kalian disuruh berhemat-hemat untuk supaya tidak boros. Nah, itu termasuk fungsi ekonomis. Gitu ya. Ada fungsi status sosial. Nah, di sini mungkin sepertinya sudah tidak banyak yang, atau kalau di suku-suku tertentu itu fungsi status sosial bagaimana tetap mempertahankan yang namanya keturunan atau marga gitu ya. Jadi keluarga punya fungsi untuk itu. Jadi supaya tetap keluarganya terlihat, keturunannya, anak-anaknya diberi marga atau menikah dengan orang yang satu suku sehingga marganya tetap bisa terjaga gitu ya. Itu adalah fungsi-fungsi keluarga yang bisa saya jelaskan dan kalian minggu lalu sudah menjawab dalam soal. Ya, saya tadi sudah menjelaskan fungsi keluarga semuanya itu secara umum ya. Mau keluarga Kristen, keluarga Muslim, keluarga Buddha, Hindu, semuanya punya fungsi yang sama. Seperti yang sudah saya jelaskan. Nah, kalau menurut iman Kristen, keluarga itu punya fungsi yang khusus sebenarnya. Dan keluarga Kristen harus tahu. Gitu. Yang pertama sebagai teman sekerja Allah dalam mengelola alam dan segala isinya, gitu ya. Ternyata itu adalah tanggung jawab keluarga dan tugas keluar dalam sebuah keluarga, gitu ya. Dalam menjaga segala alam yang ada di muka bumi ini, itu fungsi keluarga Kristen. Ada dalam Kejadian 1 ayat 28. Ya, orang harus menjaga apa yang sudah diberikan Tuhan untuk kelangsungan hidup manusia, bukan untuk dieksploitasi begitu ya. Sehingga alam ini tetap terjaga, alam ini tetap memiliki fungsi yang sesuai gitu ya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Banyak tugas yang dikerjakan manusia harusnya, beranak cucu gitu ya, kecuali orang-orang yang memang sama Tuhan memang sebuah karunia itu ya, dan tidak banyak orang yang bisa mengerjakan. Namanya selibat. Pastor atau romo atau suster itu adalah orang-orang selibat. Jadi mereka keinginannya, hasratnya atau nafsunya itu sudah mati sebenarnya. Memang benar-benar ingin mempersembahkan dirinya untuk Tuhan, gitu ya. Itu orang-orang selibat istilahnya. Jadi mereka memang tidak menikah dan tidak berkeluarga dan juga tidak berumah tangga, sehingga mereka hidup sendiri dan melayani Tuhan gitu. Di sini tugas keluarga Kristen adalah memperbanyak keturunan, memang memenuhi bumi, tapi bukan berarti mengeksploitasi gitu ya. Yang dimaksud beranak cucu dan bertambah banyak gitu ya. Manusia memang sudah bertambah banyak sekarang gitu ya. Allah mengaruniakan anak-anak dalam keluarga dan memberkati tumbuh kembang setiap anak. Yang berikutnya, sebagai lembaga pendidik utama dan pertama, seperti yang sudah saya jelaskan sedikit di depan tadi ya, semuanya pendidikan harus dikerjakan di dalam rumah tangga gitu ya, dalam keluarga. Keluarga Kristen pun juga demikian, harus mendidik anaknya dengan baik dan benar gitu ya, bukan diserahkan hanya ke sekolah saja gitu.
sekolah hanya sebagai suplemen atau lembaga resmi yang membantu gitu ya, bukan berarti bertanggung jawab sepenuhnya. Kalau anaknya tidak baik, anaknya dalam bahasa Jawa itu ndablek gitu ya, terus menyalahkan sekolah, ini tidak boleh terjadi. Ini harus dilihat dulu bagaimana dia di dalam keluarga gitu ya, bagaimana keluarga mendidiknya. Karena bagaimanapun keluarga adalah tempat yang utama dan pertama dalam sebuah pendidikan gitu. Sehingga kalau ada sesuatu hal yang salah dengan anak, kita harus bekerja sama. Sekolah sebagai tempat untuk bekerja sama mendidik anak-anak, bukan untuk mencari kesalahan sekolah gitu ya. Kok anak saya begini, begitu, setelah sekolah di sini gitu misalnya, bukan seperti demikian, tetapi harus bekerja sama gitu ya. Ulangan 6 ayat 4-9 kan saya bacakan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perintahkan. Tuh ya. Dan berikutnya, sebagai wadah semua anggota keluarga dalam mengekspresikan kasih, kesetiaan, dan sikap saling menghormati. Ya. Bagaimana mengasihi, bagaimana setia, bagaimana tetap saling menghormati. Keluarga Kristen punya tanggung jawab itu dalam mendidik anak-anak mereka. Itu ya. Bukan diserahkan atau dipasrahkan kepada pihak lain gitu, atau kalau mungkin di panti asuhan gitu ya, orang tuanya lengkap, nah itu sebenarnya bukan menjadi tanggung jawab panti asuhan gitu ya, kecuali memang kalau dititipkan di pondokan gitu ya, kalau orang muslim, atau asrama begini ya, itu semuanya tetap perlu kerjasama. Bukan berarti terus orang tuanya membiarkan dan dipasrahkan ke asrama gitu, bukan. Tetapi ada sebuah kerjasama yang harus dikerjakan antara sekolah dan keluarga untuk bisa mendidik dan mengekspresikan kasihnya, kesetiaannya, dan juga sikap saling menghormati. Ya, ini adalah fungsi keluarga yang ada di dalam Alkitab atau menurut iman Kristen. Ya, kita sampai pada dasar kehidupan keluarga. Kehidupan keluarga Kristen harus memiliki dasar, yaitu firman Tuhan pastinya ya. Ada yang pertama, dalam firman Tuhan itu harus dijadikan pedoman dalam kehidupan keluarga. Yosua 24 ayat 15. Oke, sebentar saya bacakan. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah ya, perhatikan di sini Allahnya huruf kecil, Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah, sekali lagi perhatikan hurufnya kecil, Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi bagaimana dan kepada siapa kita beribadah, kita harus tahu gitu ya, pada Tuhan yang benar. Ketika Yosua menghadapi tantangan gitu ya,
bangsa yang dipimpinnya, bangsa Israel, tidak menyembah kepada Tuhan, Yosua tidak boleh terpengaruh pada kehidupan orang Israel gitu ya. Dia harus tetap menyembah kepada Allah. Ia tetap teguh hati kepada Tuhan gitu ya. Di sini kalau mungkin kita membaca Alkitab harus tahu ya, maknanya Allah yang huruf besar dan maknanya Allah yang huruf kecil gitu ya. Kalau Allah yang huruf kecil di situ maksudnya adalah dewa-dewa atau Tuhan atau patung sapi yang pernah dibuat atau patung lembu gitu ya, yang pernah dibuat, itu maksudnya adalah Allah huruf kecil ini. Karena dengan firman Tuhan sebagai pedoman dalam kehidupan itu merupakan syarat untuk menerima berkat Tuhan gitu ya. Kalau tidak menyembah kepada Tuhan, mereka tidak bisa menerima janji-janji Tuhan dalam kehidupan perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan ya. Tuhan mendatangkan berkat atas umatnya. Dalam perjanjian baru juga ada kisah Ananias dan Safira gitu ya, dalam kisah 15, kisah Rasul pasal 15. Kisah Rasul pasal 5. Nah, maaf ya. Kisah Rasul pasal yang kelima ayat 1 sampai 11. Ananias dan Safira, ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dengan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai roh kudus dengan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda mengapani mayat itu, mengusungnya keluar pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan, itu betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu lebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruhnya. Ya, hidup menurut ajaran Alkitab dalam jemaat mula-mula ya, harus benar-benar tidak boleh berbohong gitu ya, membohongi rasul Tuhan kayak dalam kisah Ananias dan Safira itu. Hidup menurut ajaran Alkitab adalah dasar yang kokoh bagi keluarga Kristen. Saat ini tidak ada lagi firman seperti yang datang kepada Zakaria, kepada Yusuf, Petrus, dan Paulus. Tetapi keluarga Kristen dapat membaca dan memahami maksud Tuhan atau rencana Tuhan, firman Tuhan sebagai pedoman itu melalui membaca Alkitab dan merenungkannya, mungkin dengan referensi-referensi dari buku pendukung atau dari mendengarkan khotbah-khotbah online gitu ya. Dan tetap harus menyediakan waktu untuk membaca Alkitab, membaca bagaimana firman Tuhan itu memberikan petunjuk pada kehidupan agar berkenan kepada Allah. Firman Tuhan adalah pedoman menjadi dasar untuk membangun kehidupan keluarga yang teguh. Dasar kehidupan keluarga berikutnya adalah kasih Kristus ya. Kita dalam keluarga saling mengasihi. Firman Tuhan adalah dasar
yang mengikat atau kasih Tuhan. Semuanya adalah karena kasih Tuhan. Itu ya, bukan karena kasih-kasih yang pura-pura gitu ya, tetapi karena kasih Kristus. Kasih Tuhan ada di dalamnya yang mendasari kehidupan keluarga. Dan yang berikutnya dasarnya adalah cinta kasih gitu ya. Kalau kita belajar tentang cinta secara psikologis adalah ungkapan atau emosi dari kasih sayang yang kuat dan karakteristik terhadap pribadi seseorang. Cinta adalah ungkapan atau emosi sebab cinta dapat bersifat konstruktif atau membangun sekaligus negatif gitu ya, itu sifatnya cinta. Atau kalau secara negatif, bila kita tidak dapat mengendalikannya, semuanya akan menjadi hancur. Cinta sesungguhnya sangat baik. Dalam cinta ada semua kebaikan, ada perasaan kasih sayang dan belas kasih. Jika dimiliki dalam kebenaran dan kekudusan ilahi, cinta kasih akan membangun kesetiaan, menghidupkan semangat yang memuliakan Allah, gitu ya. Tapi kalau kita melihat banyak kisah-kisah cinta di zaman sekarang itu alasannya cinta, tetapi kalau ujungnya pada hal yang negatif, sebenarnya itu bukan cinta. Cinta kasih itu dasarnya sebenarnya adalah firman Tuhan sendiri yang terdapat dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih itu sendiri, gitu ya. Kalau cinta kasih berasal dari Allah, maka manusia juga wajibnya adalah mengasihi juga seperti Allah. Ada beberapa jenis cinta kasih ya, mungkin kita sudah tahu, kita bisa pelajari lagi. Ada kasih phileo, cinta atau kasih yang bersyarat gitu ya. Tumbuh berdasarkan sikap seseorang terhadap kita. Cinta ini bertumbuh karena seringnya berinteraksi, karena sering berhubungan akrab, melalui emosi karena sering bersama dan merasa cocok. Gitu. Ada kasih phileo namanya ya. Sesungguhnya kasih phileo itu kasih persaudaraan. Dalam Alkitab Tuhan Yesus menunjukkan phileo pada arti murid, sahabatnya. Cinta ini sangat diperlukan di antara anggota keluarga, ayah, ibu, dan anak-anak gitu ya, saling membutuhkan dan saling menguntungkan, saling mengagumi gitu ya, mengasihi sebagai saudara. Yang berikutnya ada kasih eros, adalah cinta yang tumbuh karena perasaan menginginkan seseorang yang merupakan lawan jenis gitu ya. Cinta eros sering muncul tanpa perencanaan sebelumnya, biasanya dalam bentuk nafsu gitu ya. Jadi tiba-tiba saja bisa muncul, tetapi ini seharusnya dan sebenarnya hanya boleh diterapkan hanya untuk orang-orang yang sudah melangsungkan hubungan pernikahan secara resmi gitu ya. Pasangan suami istri yang sah gitu. Kalau belum sah, ya masih tunangan atau masih pacaran, nah itu kasih eros ini tidak boleh diterapkan. Yang berikutnya ada kasih storge, cinta mesra dari orang tua terhadap anak-anaknya. Cinta ini harus dimiliki oleh orang tua agar dapat membesarkan anak-anaknya dengan kasih sayang, dengan menanamkan karakter baik dalam diri mereka. Oke. Dalam Efesus 5 ayat 4, orang tua dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, gitu ya. Orang tua tidak boleh membangkitkan amarah
Orang tua bertanggung jawab memberi cinta kasih dan menumbuhkannya antara keluarga. Ada berikutnya kasih agape. Nah, kasih agape itu kasih dari Tuhan ya, kasih yang tidak meminta imbalan apapun gitu ya, cuma Tuhan ini yang punya kasih yang seperti ini. Kasih Tuhan atau kasih ibu itu juga ya. Cinta atau kasih agape gambaran Allah sendiri terhadap orang-orang berdosa. Kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, kita tidak dituntut untuk kamu bayar ini dulu, lalu dosamu saya ampuni. Tapi Tuhan sudah tidak memperdulikan dosa kita apapun. Kita tinggal memberikan hati begitu saja ya. Kita mau percaya kepada Tuhan, Tuhan mau mengampuni seluruh dosa kita tanpa syarat. Pokoknya kasih Allah itu, kasih agape itu kepada kehidupan manusia. Seberapapun besar dosa manusia, Tuhan tidak pedulikan gitu ya. Kasihnya itu begitu besar dan murah. Bukan berarti murahan gitu ya. Dengan kita sudah dikasihi, kita harus bisa membalasnya dengan memberikan kehidupan kita yang bertanggung jawab tentang peran Tuhan dalam kehidupan kita itu tadi. Berikutnya, dasar kehidupan keluarga yaitu Kristus adalah kepala, gitu ya. Nanti di slide berikutnya akan saya jelaskan tentang bagaimana keluarga itu yang harus mengutamakan Tuhan gitu ya. Dalam perjanjian lama ada bahasa Ibrani roshi gitu. Kepala tidak hanya dipandang sebagai tempat akal atau otak, tetapi juga sumber kehidupan gitu ya. Tuhan itu ada sumber kehidupan. Kata yang sama digunakan ketika Daud dimintai menjadi raja atau pengawal Raja Akis, Raja kota Gad. Daud tidak hanya menjadi pendamping raja, tetapi dia menjadi penjaga kepala raja. Artinya Daud menjaga kehidupan Raja Akis. Gitu ya. Kristus adalah kepala tubuhnya. Ada dalam Efesus 5 ayat 23, 1 Korintus 11 ayat 3, Efesus 1 ayat 22, Kolose 2 ayat 19, Efesus 4 ayat 16, Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 ya. Jadi kata kepala gitu ya, kepala dari segala yang ada, atau hyperpanta, kepala dari semua pemerintah dan penguasa. Artinya Kristus adalah sumber kehidupan. Demikian juga pada ketika laki-laki atau suami disebut sebagai kepala perempuan atau istri, maka suami bertanggung jawab memberikan kehidupan kepada istrinya. Kristus adalah kepala keluarga sebab Kristus adalah sumber kehidupan bagi keluarga. Ia telah menyediakan bukan hanya kebutuhan jasmani, tetapi juga kebutuhan rohani. Sejak pelayanan pertamanya, Kristus telah masuk dalam keluarga, menjawab kebutuhan masalah keluarga. Mungkin kisahnya ada dalam pernikahan di Kana itu ya, Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Keluarga yang hendak membangun kehidupannya dengan benar adalah keluarga yang mengutamakan Kristus sebagai sumber kehidupan. Keluarga tidak dapat terlepas dari sumber kehidupan sejati. Jadi mungkin gambarannya akan saya jelaskan pada slide berikutnya, mengapa Kristus sebagai kepala, gitu ya. Nah, ini bahkan yang saya maksud, gitu ya. Jadi Kristus sebagai kepala gitu ya. Kalau nanti ada pertanyaan, siapakah kepala rumah tangga Kristen gitu ya. Jadi bukan suami. Jadi yang paling utama adalah Kristus. Bagaimana kalau keluarga Kristen itu sudah tidak ada lagi suami atau ayah gitu ya, meninggal gitu. Tetap kepala rumah tangganya adalah Kristus gitu. Jadi suami dan istri harus saling mengasihi gitu ya, bukan saling menjatuhkan atau saling menyakiti gitu ya. Dalam rumah tangga Kristen itu tidak boleh terjadi.
saling mengasihi, dan punya kewajiban untuk taat kepada Allah. Perhatikan anak panah yang dari lingkaran yang berisi suami, istri saling mengasihi, punya kewajiban untuk taat kepada Allah sebagai kepala gitu ya. Yang utama dan paling pertama gitu ya, sumber kehidupan begitu. Dan anak-anak patuh pada orang tua itu adalah sebuah hak ya, dijaga, dipertanggungjawabkan kepada Allah. Itu bagaimana orang tua tetap menjaga kehidupan anak-anaknya supaya tetap mengetahui perannya sebagai anak, dan orang tua berkewajiban untuk mempertanggungjawabkannya kepada Allah. Bagaimana mendidiknya, bagaimana mengurusinya, punya pertanggungjawaban langsung kepada Tuhan gitu ya. Nah, kalau ada sebuah kasus gitu ya, bagaimana jika orang tua atau suami istri itu tidak percaya kepada Kristus gitu ya, anak boleh langsung bergantung atau taat atau langsung kepada Tuhan. Mungkin ini sering dihadapi oleh anak-anak Kristen gitu ya, mungkin orang tuanya tidak percaya kepada Tuhan, ingin menduakan Tuhan gitu ya dengan cara apapun. Anak bukan berarti melawan, marah, dan berontak gitu ya. Tetapi bagaimana anak punya kewajiban untuk langsung berkomunikasi dan berserah atau berharap memohon pertolongan kepada Tuhan supaya orang tua mereka mengerti dan paham bahwa Tuhanlah yang menjadi pedoman, menjadi kepala, menjadi penuntun bagi keluarga, khususnya keluarga Kristen gitu ya. Anak harus bisa menunjukkan itu dengan cara itu tadi ya, bukan berarti dengan marah-marah, bukan berarti dengan berontak, bukan berarti dengan hal-hal yang negatif gitu. Anak punya kewajiban tetap untuk patuh pada orang tua dan taat kepada Allah. Demikian pelajaran kita tentang keluarga yang berpedoman gitu ya. Tuhan atau menjadikan Tuhan sebagai pedoman dalam keluarga. Dalam bab ini penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan nanti di Google Classroom. Untuk hari ini tidak ada tugas dulu, tapi saya harap kalian memperhatikan apa yang saya jelaskan ini semuanya di Google Classroom. Terima kasih, selamat siang.